waktu kita mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan masih memberikan pada kita kesempatan yang sangat baik untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama boleh bersuka cita di dalam Tuhan, di acara renungan pagi, atau lebih tepatnya kebaktian renungan pagi secara Zoom. Saat beberapa hari yang lalu, Pendeta Gus menghubungi kami untuk melayani Tuhan di kebaktian renungan pagi ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat senang dikarenakan kebaktian-kebaktian seperti inilah yang sangat kami sukai atau paling kami sukai. Dikarenakan kebaktian pagi yang seperti ini bukan atau mungkin lebih tepatnya kalimatnya, kebaktian-kebaktian pagi seperti ini hanya diikuti oleh mohon maaf, kami agak batuk, mungkin kecapean kemarin perjalanan dari Malang hingga jam 10:30 malam. Kami kemarin di jalan. Kebaktian-kebaktian yang seperti ini boleh dikatakan hanya diikuti oleh orang-orang atau umat Tuhan yang memang mau hadir di kebaktian. Sementara umat Tuhan yang lain mungkin masih sibuk dengan hal yang lain. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat Gereja Masai Advent hari ke-7 Jemaat Dukuh Kupang yang mempercaya kami untuk kembali melayani di kebaktian renungan pagi secara online. Terima kasih banyak untuk kerendahan hati Pendeta Gus yang kembali mempercayai kami dalam hal ini, sehingga kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan para sahabat semuanya. Terima kasih Bapak Hutauruk untuk doanya, sangat menguatkan dan memotivasi kami untuk boleh membawakan firman. Kita akan belajar firman bersama-sama. Kami rasakan bagaimana kuasa doa yang beliau layangkan tadi semakin membawa kami masuk ke dalam satu suasana renungan pagi yang kami rasakan kedekatan satu dengan yang lain, terlebih kedekatan kita dengan Tuhan untuk waktu yang beberapa saat ini. Mohon maaf tadi kami mungkin agak terlambat masuk dikarenakan pagi ini ada juga rupanya kebaktian Shepherdess, kebaktian doa pagi Shepherdess, sehingga kami agak kebingungan. Ini, aduh, bagaimana akhirnya puji Tuhan kami bisa masuk, ya, bisa masuk. Jadi istri kami menggunakan HP dan akhirnya kami menggunakan laptop yang ada. Puji Tuhan, Tuhan mengendaki kita untuk bertemu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di Hakim-Hakim pasal 3. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31.
Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Mungkin seseorang berkenan untuk membacakan Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Sesudah itu bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat kalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saat ini kami memilih ayat ini untuk kita belajar bersama atau merenungkan firman Tuhan bersama-sama? Dikarenakan di dalam serangkaian nama-nama para hakim di kitab Hakim-Hakim, nama Samgar ini hanya tertulis di ayat yang ke-31. Satu ayat. Ini menarik, sangat menarik perhatian kami. Hanya tertulis di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Maksudnya di sini dalam urutan Hakim-Hakim. Nanti ada juga di Hakim-Hakim pasal yang kelima itu tertulis juga nama Samgar. Tetapi menceritakan hal yang lain. Kalau di sana menceritakan tentang bara dan sebagainya. Nah, saat di zaman Samgar ini, tadi di ayat yang ke-31 dinyatakan, sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, seorang yang bernama Samgar ini hingga sekarang masih menjadi satu mungkin bukan perdebatan, tetapi ada beberapa pendapat apakah Samgar ini adalah seorang hakim atau tidak. Tetapi kita tidak banyak membicarakan mengenai itu biarlah itu urusan para scholar untuk menentukan apakah Samgar ini hakim atau bukan itu yang menjadi poin kita. Tetapi yang menjadi poin kita adalah Samgar bin Anat, dia yang pertama tertulis di dalam urutan hakim-hakim ini. Kalau hakim-hakim di dalam hakim-hakim ini sebelum Samgar ini ada seorang yang bernama siapa ini di hakim-hakim ini ya? Kalau kita lihat di sini di Alkitab kita, Ehud. Ehud ini mulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-30. Ini Ehud. Masih lebih banyak ayatnya dibandingkan dengan Samgar yang hanya satu ayat. Memang agak sulit untuk mempelajari tentang Samgar ini dikarenakan tidak banyak referensi yang menuliskan tentang dia. Nah, yang menarik perhatian kita dinyatakan di sini, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan Israel. Bapak Ibu, rupanya di dalam sejarah hakim-hakim, di mana di sini dihadirkan seorang yang bernama Samgar, pernah menyelamatkan orang Israel. Kalau begitu, pada waktu itu orang-orang Israel ini sedang masa yang sulit. Sedang masa yang sulit, mereka terancam, sehingga mereka perlu diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu,
Tuhan menyatakan cara penyelamatannya melalui Samgar ini tidak dengan pedang, tidak dengan tombak, tidak dengan senjata-senjata yang lain. Tetapi Tuhan menyelamatkan orang Israel melalui Samgar menggunakan tongkat penghalau lembu. Ini tongkat penghalau lembu. Tentu ini bukan alat perang. Ini adalah tongkat yang biasa digunakan untuk untuk kalau para orang sedang mengarahkan lembu, ya, sedang mengarahkan lembu. Inilah yang digunakan oleh Tuhan melalui Samgar. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita melihat rupanya dengan alat yang sederhana Tuhan bisa berkarya. Tuhan menyatakan kuasanya dengan alat yang sederhana kalau itu digunakan dengan benar dan diyakini bahwa dengan alat yang sederhana ini pun bisa menyatakan kuasa Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan kebaktian doa kita pagi hari ini? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali doa dianggap sebagai, dalam tanda kutip, sesuatu yang kurang bermanfaat dibandingkan dengan menyanyi, berkhotbah, mengajar, atau sesuatu yang lain. Seringkali orang meremehkan doa. Apa sih doa itu? Tetapi Bapak Ibu, justru doa, kita banyak sekali melihat dengan kuasa doa, dengan doa, maka kuasa Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Setelah terjadi, kemudian kadang doa itu dilupakan. Mungkin kalau seorang yang sakit, yang lebih banyak dibahas, orang itu sakit, kemudian dibawa ke sana, lalu sembuh, doanya kadang dilupakan. Padahal setidaknya dari bukti-bukti Alkitab, doa, dan dari pengalaman para umat Tuhan, doa, meskipun itu sesuatu yang kecil, meskipun itu sesuatu yang sederhana, besar kuasanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya satu kebaktian yang paling kami gemari adalah kebaktian doa. Apalagi kebaktian doa pagi hari seperti ini. Kalau mungkin bukan bermaksud kemudian mendiskreditkan, bukan. Kalau kebaktian doa yang siang atau sore atau apa ini, orang kadang ya udah aku tak ikut gitu. Tetapi kalau pagi seperti ini memang orang-orang yang memang sudah mempersiapkan diri untuk ikut agar dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya kami paling suka kebaktian doa pagi seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang singkat, sebagaimana juga hanya satu ayat di Hakim-Hakim pasal 3 dalam pertemuan kita pagi hari ini. Kiranya apa yang kami sampaikan ini berkenan bagi Bapak Ibu, terlebih Tuhan semakin dimuliakan. Kami sampaikan di dalam nama
Tuhan Yesus. Amin, Pendeta. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kurnaidi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan bahwa doa pagi ini adalah sangat penting bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan menutup perbaktian kita untuk putar lagu pujian oleh host. Cek. Suaranya belum masuk ya? Masuk Udah. Pak Den, Belum. masuk Pak Den. Suara Pak Denny masuk, tapi suara audio masih tidak ada. Oke, sudah masuk. Putus lagi.
Baik, doa tutup kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Kurnaidi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat yang limpah yang Tuhan curahkan bagi kami, sehingga di pagi hari ini, di awal hari persiapan ini, Tuhan masih mempercaya kami untuk boleh dekat dengan Tuhan melalui kebaktian doa pagi ini. Tuhan, untuk itu, di dalam rasa syukur kami ini, kami juga memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima kebaktian kami ini menjadi persembahan yang indah di hadirat Tuhan, agar Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Selanjutnya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan mengurapi kami semuanya dengan Roh Kudus. Tuhan berkenan untuk menuntun kami semuanya dalam segenap langkah, khususnya untuk satu hari ini. Sehingga apa yang kami lakukan, semuanya berada di dalam Tuhan. Dan kami rindu agar saat kami berbicara, saat kami melakukan sesuatu, bahkan di dalam pikiran kami, semuanya dipenuhi dan menyatakan kasih Kristus. Sehingga siapapun yang ada di sekitar kami boleh merasakan kebenaran Kristus melalui kehidupan kami, boleh merasakan kasih Tuhan, sehingga kami semuanya boleh semakin erat di dalam Tuhan Yesus, dan kami semuanya boleh semakin bersedia menyambut Kristus yang semakin segera datang. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Dukuh Kupang, yang saat ini memfasilitasi kami semua untuk boleh dekat satu dengan yang lain, untuk boleh dekat dengan Tuhan. Kami memohon Tuhan semakin berkarya melalui jemaat Tuhan Dukuh Kupang, sehingga semakin menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa di sekitar kami. Sehingga saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kami dan banyak jiwa yang lain boleh bersuka cita, dan semuanya boleh menerima karunia hidup kekal. Kami berdoa pula untuk seluruh program yang direncanakan. Kiranya Tuhan mudahkan dan semuanya membuahkan berkat kesuksesan. Kami berdoa untuk seluruh kami yang hadir pada saat ini. Kiranya berkat yang limpah, baik itu kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat rezeki, berkat kebahagiaan dalam rumah tangga, berkat kesembuhan jikalau ada yang sakit, boleh memenuhi kehidupan kami semuanya. Serta bagi seluruh umat Tuhan yang saat ini belum sempat bergabung bersama dengan kami, berkat yang limpah juga memenuhi mereka semua, sehingga pada kesempatan yang berikutnya kami semuanya boleh bertemu kembali dengan lebih penuh sukacita Tuhan, dan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa yang kami yakin selalu sempurna bagi kami. Karena semuanya kami haturkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami yang maha sempurna, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami.